Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna tabaraka wa ta'ala wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, mari kita awali majelis ilmu ini dan baca doa talabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin amin rabbal alamin. Alhamdulillah, insyaallah pada kesempatan ba'da subuh hari Senin ini kita akan melanjutkan pembahasan bab baru, yaitu babul istiqomah. Bab tentang istiqomah, bab yang ke-8 dari urutan kitab Riyadhus Shalihin. Sekarang kita masuk kepada hadis yang pertama dari babul istiqomah. Hadis yang pertama dari bab tentang istiqomah. An Abi Amr wa qila Abi Amrata Sufyan bin Abdillah radhiyallahu anhu. Dari Abu Amr, atau ada yang mengatakan ya Abu Amrah Sufyan ya bin Abdillah, atau namanya Sufyan bin Abdillah ya. Dari Abu Amrah Sufyan bin Abdillah radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridainya. Qala, beliau berkata, ya, Sufyan bin Abdillah, qultu ya Rasulullah, aku bertanya kepada Rasulullah. Jadi Sufyan bin Abdillah bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, qulli fil Islam qaulan. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku, nasihatilah aku. Nah, berilah nasihat kepadaku, wahai Rasul, katakanlah kepadaku fil Islam, tentang Islam, atau tentang amalan-amalan, ajaran-ajaran dalam Islam. Qaulan, sebuah perkataan atau sebuah pelajaran, ya. La as'alu anhu ahadan ghairaka, yang aku tidak perlu bertanya kepada selainmu, wahai Rasul. Oh, jadi ini memang daya tangkap sahabat kan beda-beda. Ada yang cepat, ada yang sedang, ada yang lambat. Nah, ini sahabat Sufyan bin Abdillah, beliau mengatakan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabi, wahai Rasulullah, cobalah, kalau bahasa kita ya, ajarkan kepadaku, wahai Nabi, sebuah nasihat, sebuah kalimat, perkataan yang aku tidak perlu nanya-nanya ke siapa lagi lah, yang penting aku paham sendiri langsung. Tidak perlu harus bertanya kepada fulan, tidak. Jadi engkau berikan nasihat, langsung saya paham Rasul. Maka apa? Rasul ya langsung memberikan nasihat ya sesuai dengan apa yang diminta. Nasihat yang sederhana, yang pendek, mudah dipahami. Ya, ini Rasul ini. Jadi menyesuaikan ketika berbicara dengan orang-orang yang ya mungkin secara kapasitas ilmunya lebih besar, daya tangkapnya cepat dan seterusnya, maka sampaikan sesuai dengan akal-akal mereka. Maka dalam peribahasa Arab dikatakan likulli maqalin maqam wa likulli maqamin maqal. Di setiap pembicaraan ada tempatnya. Dan di setiap tempat ada pembicaraannya. Jadi tidak asal sembarang berbicara.
Dimanapun tempat kita harus melihat. Kita berbicara dengan orang-orang awam, maka gunakan dengan bahasa-bahasa yang memahami mereka. Ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang memang berilmu, maka gunakan dengan bahasa-bahasa mereka. Ya, jadi setiap pembicaraan ada tempatnya dan di setiap tempat ada pembicaraan masing-masing. Maka apa? Nabi mengatakan, "Qul amantu billah tsumma astaqim." Tsumma istaqim. Wahai Sufyan, katakanlah, ya, amantu billah, aku beriman kepada Allah, tsumma istaqim, kemudian istiqomahlah. Nih gini nih, wahai Sufyan, saya katakan saya telah beriman dan saya istiqomah. Oh gitu aja, simpel. Oh ya, ya. Saya beriman dan saya istiqomah. Istiqomah apa? Istiqomah mewujudkan imannya dengan amal sholat. Dengan sholat, puasa, nuntut ilmu, jihad. Udah, mudah dipahami. Ya, tidak perlu bertanya kepada sahabat yang lain. Ya, maka katakanlah wahai Sufyan bin Abdullah, qul amantu billah tsumma istaqim. Wahai Sufyan, katakanlah, aku beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan aku istiqomah dalam mewujudkan iman. Beribadah kepada Allah maksudnya. Ya. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Hadzal hadis jama'al ma'anil Islam wal iman. Ya. Kulliha. Hadis ini ya memberikan informasi kepada kita, menunjukkan bahwasanya ya mengumpulkan antara Islam dan iman. Karena memang dalam kaidah apabila disebut iman secara berbeda di lain tempat atau hanya disebutkan iman saja atau Islam saja, maka maknanya jadi satu. Baik Islam secara zahir maupun Islam atau iman dalam rangka batin tadi, sifatnya yang batinnya. Karena memang iman kan sifatnya batin. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat. Ini kan batin semua, harus kita yakin. Ya. Maka dalam kaidah kan gitu. Idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Apabila penyebutan kata iman itu berkumpul, artinya ada Islam, ada iman. Sebagaimana hadis Jibril, ya Rasulullah, akhbirni anil Islam. Wahai Rasul, kabarkan kepadaku apa itu Islam. Maka dijawab sesuai dengan definisinya, pengertiannya. Oh Islam ya, anta syahada alla ilaha illallah, anta syahada anna Muhammad Rasulullah, wa tuqima shalah, wa tutiya zakah, wa tasuma Ramadan, wa tahujjal bait, man istata'ta ilaihi sabila. Nah, ini Islam. Kemudian fakhbirni anil iman, wahai Rasul, apakah itu iman? Kabarkan kepadaku, kasih tahu. Al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Nah, ini ketika disebutkan dalam satu hadis, satu ayat, ada Islam, ada iman, maka maknanya terpisah. Iftaraqa. Ya. Tapi ketika wa idza iftaraqa, apabila dalam sebuah ayat, dalam sebuah hadis hanya disebutkan Islam saja, atau sebaliknya hanya disebutkan iman saja, seperti dalam hadis ini Nabi hanya menyebutkan apa? Iman. Amantu billah. Nabi tidak mengatakan amantu billah wa aslamtu lillah, tidak. Tapi Nabi hanya mengatakan amantu billah tsumma istaqim anta. Kan gitu. Saya beriman kepada Allah dan saya istiqomah, atau istiqomahlah kamu, kata Nabi. Maka hanya dipisah ini, disebutkan hanya satu. Maka ketika disebutkan hanya satu, maka kaidah tadi wa idza iftaraqa ijtama'a. Apabila penyebutan kalimat iman dan Islam hanya satu dalam satu hadis atau satu ayat, maka maknanya bergabung jadi satu. Iman ya Islam, Islam ya iman. Jadi ada pengamalan zahir, ada pengamalan secara batin. Sebagaimana firman Allah tadi, ya, dalam surat Fussilat, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqim
istaqamu, kan gitu. Kata Nabi kan sama, amantu billah, berarti innalladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang menyatakan bahwasanya Tuhan kita adalah Allah, berarti iman ini. Tsumastaqamu, kemudian mereka istiqomah. Ya. Maka di sini ya disebutkan para ahli ilmu mengatakan marja'ul istiqomah ila amroin. Bahwasanya sumber istiqomah itu ada dua. Ya. Marja'ul istiqomah ila amroin. Sumber istiqomah ada dua. Yang pertama adalah sihhatul imani billah. Ya. Kebenaran iman kepada Allah. Iman yang benar, iman yang jujur kepada Allah, ini sumber istiqomah. Karena orang yang imannya tidak jujur, imannya tidak benar kepada Allah, ibadahnya asal-asalan. Imannya tidak jujur kepada Allah, asal-asalan ibadahnya. Kadang sholat, kadang tidak. Kadang infak, kadang tidak. Kadang baca Quran, kadang tidak. Nggak akan istiqomah. Orang yang istiqomah adalah orang yang betul-betul jujur dalam menyatakan iman. Orang yang imannya benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sumbernya. Maka kalau tidak, imannya tidak benar, imannya masih kadang naik atau lemah dan seterusnya, naik turun, yang penting tetap istiqomah imannya, betul jujur, sholat terjaga. Maka kalau kita melihat sebagian orang kadang sholat, kadang tidak, seenaknya sendiri, ya. Kalau lagi mau sholat, kalau nggak mau ya nggak mau, babar pisang nggak mau, sama sekali nggak mau. Berarti apa? Di sini imannya tidak jujur, sudah ketahuan. Maka orang yang jujur imannya kepada Allah, mau ada orang, tidak ada orang, mau sakit, mau sehat, mau lapang rezekinya, mau sempit rezekinya, mau muda, mau tua, mau sedang dalam keadaan bahagia maupun berduka, tetap karena jujur iman kepada Allah, dia istiqomah dalam beribadah, tetap ibadah. Tidak melihat dalam kondisi lagi sempit lah, malas, waktunya kerja, menutupi kebutuhan dan sebagainya, enggak. Maka orang seperti ini orang yang tidak jujur imannya kepada Allah. Ya, itu sumber yang pertama, ya. Sumber istiqomah yang pertama adalah sihhatul imani billah. Senantiasa atau jujur imannya kepada Allah. Yang kedua, sumber istiqomah yang kedua adalah wattiba'u ma jaa'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan. Ya. Sumber istiqomah yang kedua adalah senantiasa mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan. Baik secara zahir maupun batin. Maka orang yang istiqomah, orang yang senantiasa mentaati Rasul. Orang yang istiqomah adalah orang yang senantiasa mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah. Orang yang istiqomah adalah orang yang senantiasa berpetunjuk, berpedoman dari apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika dua sumber ini betul-betul ada pada diri kita, niscaya kita akan istiqomah dalam beribadah. Yang pertama adalah jujur dan benar iman kita kepada Allah. Yang kedua adalah apa? Senantiasa mengikuti petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baik zahir maupun batin. Maka insya Allah kita istiqomah. Ya. Kemudian dalam riwayat yang lain Nabi juga mengatakan bahwasanya yang namanya kita ibadah kepada Allah itu nggak hitung-hitungan. Ibadah kita kepada Allah jangan hitung-hitungan. Ya Allah, saya sudah 80 tahun sholat kepadamu ya Allah. Ya Allah, saya sudah banyak infak selama 60 tahun saya infak terus ya Allah. Yang saya tidak tahu jumlah nominalnya berapa. Kalau di total saya nggak tahu berapa jumlahnya. Ya Allah, saya sudah baca Quran sekian kali khatam. Saya tidak tahu berapa kali khatam karena saking banyaknya. Ya Allah, berapa orang yang sudah saya tolong ya Allah. Loh, tidak boleh hitung-hitungan kepada Allah.
Kenapa? Allah saja tidak hitung-hitungan. Berikan nikmat, berikan. Terus diberikan tanpa pamrih, tidak melihat apakah ini orang soleh, orang yang taat, orang yang maksiat, semua diberi oleh Allah. Nikmat dunia. Apakah ini orang muslim, beriman, apakah ini orang kafir, kufur, munafik, semua mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala, rezeki. Tidak pandang bulu. Bahkan ada orang-orang kafir yang mereka kaya raya, ya. Juga ada orang yang beriman kaya raya. Atau sebaliknya ada orang kafir yang miskin, juga ada orang yang beriman miskin. Semua dapat. Sesuai dengan kadarnya masing-masing. Ya. Maka apa? Dalam rangka kita beribadah kepada Allah juga sama. Tidak boleh hitung-hitungan. Ya Allah, saya sudah sholat sekian ini, kenapa rezeki saya masih seret? Ini hitung-hitungan. Ya Allah, saya sudah berinfak, saya sudah tilawah Quran, saya sudah menolong orang lain, saya sudah sholat malam dan seterusnya. Kenapa rezeki masih sempit? Kenapa pekerjaan belum datang? Kenapa jodoh belum? Dan seterusnya. Masya Allah, ini hitung-hitungan. Maka ibadah yang istiqomah, ibadah yang tidak ada hitung-hitungan dengan Allah. Maka Nabi kita mengingatkan, istaqimu walan tuhsu. Istiqomalah kamu beribadah kepada Allah dan janganlah kamu sekali-kali menghitung-hitung ibadahmu kepada Allah. Coba bayangkan. Janganlah kalian sekali-kali menghitung ibadahmu kepada Allah. Ya Allah, kan tadi saya sudah sholat. Ya Allah, kan tadi saya sudah baca Quran. Ya Allah, kan saya tadi kenapa masih seret dan seterusnya. Kita diwajibkan hanya untuk beribadah. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Beribadahlah kamu kepada Allah dan janganlah kamu sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Allah hanya wa'budullah. Sembahlah Allah. Udah perintah. Kita kerjakan oleh ibadah. Adapun nanti Allah memberikan apapun dari dunia, itu urusan Allah. Dan ini tidak perlu dipikirkan. Dan kita harus yakin dan iman pasti akan diberikan. Sedikit atau banyak pasti akan dicukupi. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting apa? Jangan perhitungan kita dengan Allah. Ibadah kita hitung-hitungan jangan. Maka Nabi mengatakan, istaqimu walan tuhsu. Istiqomalah kalian beribadah kepada Allah dan janganlah kalian berhitung-hitung dalam ibadah kepada Allah. Ya. Wa'lamu anna khairu a'malikum as-shalah, dan perhatikanlah, ketahuilah bahwasanya sebaik-baik amalan kalian adalah salat. Wala yuhafidz 'alal wudu illa mu'min, dan tidaklah orang yang menjaga wudu kecuali dia adalah orang yang beriman. Maka di sini salah satu sifat orang beriman adalah senantiasa menjaga wudu, menjaga kesucian. Jadi kalau batal wudu, meskipun di luar sholat, ya batal wudu lagi, terus kentut batal wudu lagi, ke toilet batal wudu lagi. Baik itu untuk sholat maupun di luar, menjaga kesucian. Ya, maka inilah ya hadis yang pertama dari bab istiqomah. Pelajarannya adalah ketika itu sudah menyatakan iman kepada Allah, maka apa? Kita konsisten mewujudkan iman kita kepada Allah dengan sholat, puasa, zakat. Ya, kalau yang diberikan kemampuan harta, ibadah haji, umroh, tiap bulan, 2 bulan sekali. Lah, buat apa harta banyak? Ya, buat infak, sedekah, bangun masjid, bangun jalan, jariyah. Buat apa harta banyak kalau seandainya besok dihisab memperberat dia. Tapi ketika harta diinfakkan begitu banyak, maka inilah yang akan mempercepat hisab dan meringankan hisab kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Daripada harta banyak, ditumpuk-tumpuk, tidak dikeluarkan, tidak disedekahkan, tidak untuk umroh, haji dan seterusnya, harta ini bahaya. Meskipun harta halal gitu ya, tapi ditumpuk-tumpuk, jadi dikeluarkan, khawatirnya hisabnya berat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena diberikannya harta untuk disalurkan. Diberikannya harta oleh Allah untuk diinfakkan fi sabilillah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala
senantiasa memberikan hidayah taufiknya kepada kita untuk kita bisa istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita sehingga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.